Kalian harus tahu, dunia sepak bola tak lagi sama. Tanggal 3 Juli 2025. Pagi yang seharusnya biasa, berubah menjadi gulungan awan duka bagi setiap hati yang pernah menyanyikan You'll Never Walk Alone. Sebuah kecelakaan mobil di jalan raya Spanyol membawa kabar yang memecah keheningan. Diogo José Teixeira da Silva, atau yang dunia kenal sebagai Diogo Jota, telah berpulang. Tak ada peluit wasit yang bisa menghentikan waktu, tak ada kartu merah untuk maut yang datang tiba-tiba. Ia pergi di usia 28 tahun, dengan sejuta momen yang masih ingin ditulis, dengan ribuan umpan yang belum sempat dituntaskan. Liverpool FC mengonfirmasi kepergian sang striker dengan linangan air mata. Bukan hanya kehilangan pemain, mereka kehilangan bagian dari jantung permainan. Seorang pemuda Portugal yang datang diam-diam dan pergi meninggalkan gema yang dalam. Welcome to Kisah Kasih Sepak Bola, di mana kami akan mengisahkan sisi yang tak tertulis dari seorang Diogo Jota. Sisi yang tak terpampang di statistik. Sisi yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang mencintai dengan sepenuh jiwa. Hari ini, kita bukan fans Liverpool, bukan fans Wolves, bukan Portugal. Hari ini kita adalah umat sepak bola yang mengheningkan cipta bersama. Untuk seorang penyerang yang bukan sekadar pencetak gol, tapi pengikat emosi, penggerak ritme, dan pemantik harapan. Mari sejenak, kita tutup mata dan buka hati. Bayangkan dia tersenyum di ruang ganti Anfield, menyambut pelukan dari Klopp dan sambutan dari para Gunners, Spurs, bahkan rival. Semua hari ini bersatu menjadi merah. Di tribun Kop End, di lorong-lorong Stadion Molineux, hingga di ganggang kecil kota Porto, semua menyebut namanya dalam bisikan doa. Untuk Jota, yang pergi terlalu cepat, namun meninggalkan terlalu banyak keindahan. Dan bila kamu termasuk yang pernah meneriakkan namanya dari layar kaca, tuliskan namanya di kolom komentar, biarkan algoritma pun tahu bahwa cinta ini nyata. Diogo José Teixeira da Silva, seorang anak kecil dari Masarelos, Porto, yang tumbuh di gang sempit dengan bola sebagai sahabat dan mimpi besar sebagai pegangan hidup. Tak banyak orang tahu bahwa Jota memulai karirnya di klub kecil bernama Gondomar SC, bukan akademi besar, bukan panggung mewah. Hanya tanah berlumpur dan bola yang terkadang tak utuh. Tahun 2013, ia menarik perhatian Paços de Ferreira, sebuah klub kecil di Primeira Liga Portugal. Di sanalah bakat alamiahnya mulai tampak, bukan hanya sebagai penyerang cepat, tapi juga sebagai pemain yang berpikir lebih cepat daripada kakinya sendiri. Lalu datanglah tahun 2016. Jorge Mendes membawanya ke dunia yang lebih tinggi. Atletico Madrid menandatanganinya, tapi tak lama kemudian ia dipinjamkan ke FC Porto. Dan dari situ, jalan ceritanya berubah drastis. Wolverhampton Wanderers klub Inggris, yang sedang membangun dinasti kecil dengan sentuhan Portugal, menyambutnya seperti putra hilang. Jota tak datang dengan pesta kembang api, tapi dengan kerja keras dan sikap rendah hati. Satu demi satu, ia membuat nama di Championship dan membawa Wolves kembali ke Premier League. Dengan gol-golnya, dengan ketajaman yang nyaris tak terdeteksi radar lawan. Lalu pada tahun 2020, nama Diogo Jota tiba-tiba muncul dalam daftar rekrutan Jurgen Klopp. Tanpa banyak rumor, tanpa gembar-gembor. Hanya sebuah pengumuman yang mengejutkan banyak orang. Diogo Jota telah resmi menjadi pemain Liverpool FC. Banyak yang meragukannya saat itu. Bisakah pemain Wolves ini menembus trio mematikan Sadio Mane, Roberto Firmino, dan Mohamed Salah? Tapi Klopp tahu apa yang tidak dilihat oleh mata biasa. Ia tahu bahwa Jota bukan hanya pelapis, tapi bagian dari rencana yang lebih dalam. Ia menjelma menjadi mimpi buruk bagi para bek lawan. Seorang predator senyap. Bukan pemain yang menuntut sorotan kamera, tapi sorotan itu selalu datang mencarinya. Tahun demi tahun, Jota mencetak gol-gol penting. Di Liga Champions, di Premier League, di pertandingan-pertandingan di mana tekanan bisa membuat pemain lemah. Tapi tidak Jota. Ia adalah batu yang tenang dalam gelombang. Klopp pernah berkata, Diogo tahu kapan harus bergerak dan kapan harus menunggu. Dia seperti bayangan, dan tiba-tiba, boom, gol. Itulah Jota. Pemain yang tak banyak bicara, tapi setiap langkahnya adalah narasi. Diogo Jota adalah wujud nyata bahwa tekad bisa mengalahkan asal.
bahwa kamu tak perlu lahir di akademi besar untuk menjadi besar. Dan jika kamu punya kenangan manis tentang gol-gol Jota, ceritakan satu di komentar. Biarkan kisahnya terus hidup melalui kita, para saksi perjalanan hidupnya. Diogo Jota bukanlah pemain yang penuh drama. Ia tidak selebrasi dengan gaya flamboyan. Tidak pula rajin tampil di media. Tapi justru di balik kesederhanaannya, tersimpan deretan momen yang menjadi legenda kecil di hati para pendukung The Reds. Mari kita tengok kembali satu persatu momen magis dari pria Portugal yang meninggalkan jejak sunyi di Anfield. Malam magis di Atalanta, Liga Champions 3 November 2020, itu adalah malam di mana Eropa menyadari siapa sebenarnya Diogo Jota. Saat Liverpool bertandang ke markas Atalanta, Jota mencetak hat-trick. Bukan hat-trick biasa. Bukan gol-gol keberuntungan. Tapi rangkaian gerakan penuh seni, penempatan posisi, timing sempurna, dan penyelesaian dingin. Kameranya tidak mencari Jota. Tapi begitu bola bersarang 3 kali ke gawang Atalanta, ia tak bisa dihindari lagi. Gol penentu First Manchester United, FA Cup, 24 Januari 2020, laga klasik. Atmosfer mencekam. Dan ketika skor berada di titik seimbang, Jota datang menyelinap di antara barisan belakang United. Satu sentuhan. Satu ruang. Dan boom! Anfield meledak. Bukan hanya karena golnya, tapi karena cara ia mencetaknya, senyap, tak terduga, mematikan. 2 gol ke gawang Arsenal, Carabao Cup, Januari 2022 di Emirates Stadium, Jota tampil seperti hantu malam. Ia tak banyak menyentuh bola. Tapi saat menyentuh, Arsenal menyesal. Gol pertama lewat penyelesaian datar, gol kedua dengan lob brilian. Itulah Jota. Seorang striker yang menghukum lawan hanya dalam 2 gerakan. Dan di sanalah Jota membawa Liverpool ke final, dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh striker sejati. Derby Merseyside, Everton vs Liverpool, 24 April 2022, pertandingan melawan Everton bukanlah pertandingan biasa. Itu adalah kebanggaan, kehormatan, dan pertarungan emosional. Dan di salah satu derby, Jota menutup laga dengan gol yang membuat para pendukung Everton terdiam. Senyumnya tipis, tanpa berlebihan. Tapi bagi The Kop, itu adalah momen emas. Gol penyelamat kontra Spurs, 30 April 2020. Saat Tottenham menyamakan skor menjadi 3-3, semua merasa laga akan berakhir dengan frustrasi. Namun, Diogo Jota yang masuk sebagai pemain pengganti menjadi pembeda. Di menit ke-94, ia memanfaatkan kesalahan pertahanan Spurs dan dengan ketenangan luar biasa, melesakkan bola ke pojok gawang. Gol kemenangan. Gol terakhir. Gol yang menyelamatkan musim Liverpool. Tak banyak bicara, tapi penuh arti apa yang membuat momen-momen ini begitu istimewa. Bukan hanya karena gol, tapi karena siapa yang mencetaknya dan bagaimana ia mencetaknya. Diogo Jota bukan pemain headline, tapi ia adalah mimpi buruk yang tidak diberi cukup perhatian. Ia mencetak saat dibutuhkan, bukan untuk pujian, tapi karena itu tugasnya. Dan mungkin disinilah kita harus berhenti sejenak untuk mengingat kembali momen favorit kalian bersama Jota. Apa gol yang paling kalian ingat darinya? Tulis di kolom komentar. Biar kisah ini terus hidup. Diogo Jota telah pergi, bukan karena waktu bermainnya habis, bukan karena kontraknya selesai, tetapi karena hidup memilih jalur yang tak kita pahami. Tanggal 3 Juli 2025 menjadi garis akhir dari perjalanan seorang pesepak bola yang tidak pernah minta panggung, tapi selalu menghadirkan kejutan di tengah keramaian. Ia bukan ikon iklan, bukan pusat sorotan, tapi ia adalah simbol diam-diam dari efektivitas dan dedikasi. Ia pergi, tapi tak pernah benar-benar hilang. Kini, Anfield sunyi. Satu suara sorak tak lagi hadir. Satu pergerakan lincah tak lagi terlihat di sisi lapangan. Namun jejaknya abadi. Di dalam highlight, di dalam ingatan, di dalam hati para gunner, maaf, para kopites sejati. Ia mungkin tak mencetak 100 gol. Mungkin tak memenangkan Ballon d'Or. Tapi ia memenangkan hal yang lebih besar, rasa hormat, dan rasa kehilangan. Untukmu yang pernah bersorak karena Jota, untuk kalian yang pernah berdiri di depan layar TV, menyaksikan sundulannya bersarang ke gawang lawan,
atau menggenggam kepala ketika ia menutup laga di menit 94, sekaranglah saatnya mengucapkan terima kasih. Bukan karena ia sempurna, tapi karena ia hadir dan meninggalkan jejak yang tak tergantikan. Dan jika kamu merasakan hal yang sama, mari kita jadikan video ini sebagai monumen kecil untuk mengenangnya. Klik tombol subscribe sebagai bentuk penghormatan. Tulis komentar, terima kasih Jota. Bagikan video ini kepada sesama pecinta Liverpool agar mereka tahu warisan tidak selalu soal angka. Kadang, warisan adalah tentang keberanian mencetak gol saat tidak ada yang percaya. Tentang dedikasi dalam diam. Dan tentang senyuman terakhir di laga penuh tensi. Selamat jalan Diogo Jota. Kau bukan hanya striker Liverpool. Kau adalah bagian dari keluarga. Dan dalam keluarga tak ada kata selamat tinggal. Yang ada hanyalah you'll never walk alone. Sampai jumpa di video kisah kasih sepak bola berikutnya. Karena setiap nama di lapangan punya cerita, dan setiap air mata punya alasan.